Apakah besok dari sponsor kami? Kami permisi dengan saudara-saudara menyiapkan tanda sepadanya yang masih berada di luar kepada menuju babak final untuk menyaksikan pertarungan babak dan kami informasikan bahwa kedua tim saat ini sudah berada di area lapangan bola dan kami mohon kepada kedua kesempatan agar memasuki area lapangan bola karena waktu sudah semakin masuk. Terima kasih. Kemensago ada dulu kami nikah. Hah? Kemensago.
FC Jakarta, selamat bergabung dengan kami. Saudara-saudara, kami promosikan dalam kesempatan Studio Jakarta. Tadi saya berada di area Pangkulai, memakai putih Street Blue Orange, putih dan orange blue. Memang kepada kesebelasan Sanggul Tim 54 dan segera masuk di area Pangkulai. Mengenai waktu sudah semakin kasut dan kita sama-sama berharap agar cuaca berdiri dan tetap bertahan sampai akhir pertandingan pada semifinal pertama. Saudara-saudara setiap pencari sepak bola, mari kita masuk ke area Pangkulai sambil memberi tiket terima kasih. Dengan memberi tiket yang telah hukum mensukseskan acara ini, dan jangan sampai Anda lupa potongan tiket Anda jangan sampai hilang, karena nanti pada waktu sahur kami dari panitia akan mencabut bagi Anda Sahabatun 50 pekan. Kami ramalkan bahwa pertandingan pada sore ini cukup seru dan cukup menarik untuk sama-sama kita saksikan. Karena Studio Jakarta melawan ini, mari kita saksikan bersama-sama. Dan dapat kita ramalkan bahwa kedua kesempatan pada saya akan melakukan permainan yang cukup seru dan cukup cantik bersama-sama kita saksikan akan dimulai. Kalau tidak sampai kalau kita berpikir akan dimulai sampai dengan Terus aku udah main final main saya.
Hadirin sekalian, selamat datang di stadion Penyisiran Semarang dalam pertandingan 24 tahun 2024 antara SPBFC Jakarta dan Pada Sahabat Lima Kota. Pilihan daftar definitif untuk SPBFC Jakarta. Nomor punggung 72 Andrew X. Nomor punggung 27 Eka Asnal. Nomor punggung 44 Irsandi Indra. Nomor punggung 67 Rito Purwadi. Nomor punggung 22 Riko Pratama. Nomor punggung 98 Angga Sodo. Nomor punggung 28 Putra Hidayat. Nomor punggung 76 Lukas Katura. Nomor punggung 54 Yusri Adi Putra. Nomor punggung 74 Yusri Besar. Nomor punggung 64 Evi Ujiro. Nomor punggung 33 Sandra Rego. Nomor punggung 97 Rahmat Jumaidi. Nomor punggung 77 M. Yasser. Nomor punggung 55 M. Al-Farizi berangkat sebagai kapten. Nomor punggung 1 Jody. Saudara-saudara, saudara-saudara yang masih berada di luar yang terjadi perjalanan, mari kita bersama-sama menuju Kamprai untuk menyaksikan pertama babak semifinal pertama. Adapun yang akan bertanding adalah Jakarta melawan Istanbul Jakarta. Dan kami memastikan bahwa segera kesempatan kami segera di lapangan mulai yang mana kesebelasan Jakarta memakai kostum merah, kuning merah dan merah. Sementara kesebelasan Haifun memakai kostum putih dan hitam. Bagi Anda penonton sepak bola, jangan sampai Anda lewatkan. Lalu kita masuk ke lapangan mulai sambil memberi teka masuk. Dengan Anda melihat berarti Anda telah cukup mensukseskan acara ini. Dan jangan sampai lupa teman tidak Anda dengan pilihan karena nanti pada waktu saat kami penyelesaian akan cabut blog bagi Anda yang beruntung akan mendapatkan proses dari sponsor kami. Kami akan sampaikan pada acara sepak bola
sudah berada di area lapangan play. Yang mana kesebelasan Sagor Komputer menang merah, sementara kesebelasan Suku Motor Ketul Putu Red dan Putu dan Arab. Kita sama-sama berharap agar cuaca begitu indah akan bertahan sampai akhir pertandingan dari pelancaran pertandingan. Dan kami informasikan bahwa pertandingan memasuki kuarter pertama ini diramaikan cukup seru dan cukup menarik untuk sama-sama kita saksikan. Karena masing-masing kedua kesebelasan telah mengalahkan lawan-lawannya, yang mana juga mengalahkan begitu tinggi, sementara Sagor mengalahkan Sumbar. Apa dan bagaimana pertandingan pada sore hari ini antara Persib melawan Sagor? Mari kita saksikan bersama-sama di lapangan kedua ini. Dan Oh enggak, aku Sagor lah. Setuju kok. Pulang dulu ya aku. selamat sore teman-teman sekalian. Sebentar lagi
pertandingan semifinal pertama akan segera dimulai. Masing-masing kedua kesebelasan sudah siap di posisi masing-masing. Ya, untuk sore hari ini, ya, seorang reporter kami serahkan kepada reporter baru sore hari ini, seorang Sri Kandi. Yang kedua, dan sepertinya kedua tim sudah bersiap-siap untuk lapangan kita dan sepertinya kita bisa dapat melihat kedua tim yang akan memimpin pertandingan sore ini juga akan memasuki lapangan untuk bersiap-siap memimpin pertandingan pada semifinal pertama dalam Bursa ke-20 tahun 2024. Mereka juga melihat Perista Bakti yang merupakan meneruskan kesebelasan itu pada pertandingan babak pertama kita pertandingan ini. Ada pertandingan ke-1 Setia Eka Putra nomor 3 Tadi Raka 4 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para viewer Bintang 1 sekalian. Alhamdulillah kembali lagi kita bertemu pada pertandingan lanjutan Jordus Cup ke-20 tahun 2024 di Stadion Mini Pulai Sungayang. Kita sudah memasuki babak semifinal dan ini adalah pertandingan semifinal yang pertama antara tim S7 FC Jakarta melawan PS Sago Tim. S7 FC Jakarta melenggang ke semifinal setelah mengalahkan Bukit Tinggi Selection dan juga PS Sago Tim melenggang ke semifinal setelah mengalahkan tim Pon Sumbar. Ini adalah pertandingan semifinal pertama dan pertandingan semifinal kedua akan dihelat esok hari Jumat antara duo Suwarna dari Dharmasraya menghadapi tuan rumah Jordus FC. Oke, para viewer sekalian, mari kita nantikan pertandingan sore hari ini, di mana di tim S7 FC Jakarta dihuni nama-nama terkenal dan juga nama-nama baru pada pertandingan kali ini. Di antaranya ada nama Kevin Julian, sebelumnya juga ada nama Lugas dan juga pemain terbaik yaitu kiper dari S7 FC Jakarta pada pertandingan sebelumnya. Adapun dari tim PS Sago Tim dihuni oleh nama-nama yang sudah terkenal, beberapa nama pemain liga dan juga dihuni beberapa pemain dari tim Semen Padang yang berhasil membawa Semen Padang naik ke kasta Liga 1. Namun juga nama-nama gaek seperti Jandi Eka Putra. Ada juga nama pemain senior Tommy Rifka. Ada juga orang Sumando Manda Cingi. Dan beberapa nama terkenal lainnya. Kita masih menunggu line up terupdate dan juga sebentar lagi akan memasuki lapangan. Jadi para viewers sekalian, ini merupakan pertandingan yang sangat luar biasa kali ini karena sebelumnya sudah ada nama-nama terkenal. Hari ini juga menambah list, kedua tim menambah list nama-nama terkenal, pemain-pemain yang sudah malang melintang di sepak bola nasional pada pertandingan kali ini. Sama-sama kita nantikan.
Oke, kedua tim sudah memasuki. Ya, sebenarnya kedua tim sudah masuk ke lapangan. Ditambah setelah di pertandingan dan yang pertama antara SPBS berhadapan dengan Sanjay Kota akan segera dimulai. Dan juga akan memimpin pertandingan kita pada sore hari ini adalah Rahmat Kurniawan, AO1 Sakti Pinata, AO2 Bodi Adlindo, dan lagi cadangan Dadang Mukadas. Dan kelas pertandingan kita pada sore hari ini ada juga dua saksikan, yaitu Dewa kita akan memimpin pertandingan pada sore hari ini dalam segi dalam periode pertama dalam fokus kas 20 tahun 2024. Mereka terlihat menggunakan kostum merah. Merah itu merupakan tim dari Sago, tim P50 Kota, dan dengan kostum putih sebagai orangnya merupakan tim dari FCBS Jakarta.
Sudah mulai babak pertama beberapa menit. Untuk informasi kita bersama, PS Sago Tim menggunakan kostum merah-merah, sedangkan tim S7 FC Jakarta menggunakan kostum putih-putih bercorak hijau dan merah. Skor saat ini masih 0-0. Masih dengan tempo yang cukup lambat, masih meraba-raba pertandingan kedua tim. Kita nantikan aksi-aksi yang gemilang dari para pemain, karena PS Sago Tim dan juga S7 FC Jakarta diperkuat kali ini oleh nama-nama sudah terkenal yang sudah malam melintang di Liga 1 dan Liga 2 sepak bola Indonesia. Di PS Sago Tim sebut saja ada Jandi Eka Putra, ada Usman Diara, ada Tommy Rifka pemain senior, adapun dan juga Amanda Cingi, Rang Sumando. Adapun dari S7 FC Jakarta diuni pemain-pemain muda dan juga sudah malam melintang di Liga 1 dan Liga 2, sebut saja Kevin Julian, Lugas dan lain-lainnya. Untuk para viewer sekalian, subscriber Minang 1 dan sanak Minang 1 sekalian, pertandingan-pertandingan sebelumnya sudah kita unggah ke channel YouTube kita, highlight pertandingan-pertandingan sebelumnya, tentu dengan kualitas yang lebih HD dan juga lebih memanjakan mata dan juga lebih detail, termasuk juga press conference post match dari kedua tim, ada man of the match dan juga kedua pelatih. Silakan dikunjungi channel YouTube kita. Yang belum subscribe silakan subscribe dan sama-sama kita like dan juga subscribe dan komen ataupun juga share channel YouTube kita supaya lebih berkembang dan memberikan tontonan yang lebih memberikan hiburan dan juga edukasi untuk kita bersama.
SDFC Jakarta menggunakan kostum putih corak merah dan hijau, sedangkan PS Agote menggunakan kostum merah-merah. Update skor saat ini masih 0-0, baru berjalan sekitar 10 menit pertandingan babak pertama. Kembali ke belakang, belum baik lalu tidak ada pemerintah. Ada di sana. Luar berapa keras sekali kembali kepada Usman Jara. Kemudian pendapat 17 masih Usman Jara sepertinya masih melakukan juga. Kembali terus masih melakukan. Betul pemirsa. Jadi membaca arah penanda curi. Kemudian kembali di sana masih melakukan ada tiga itu. Masih tiga di sana. Tiga di sana siapa berbagai yang Selamat bergabung para viewer yang baru bergabung saat ini di live streaming YouTube Jordus Cup ke-20 di channel YouTube kita minang1.com. Saat ini adalah pertandingan semifinal pertama dari Jordus Cup ke-20 tahun 2024 di Stadion Mini Pulai Sungayang. Pertandingan hari ini mempertemukan S7FC Jakarta yang melenggang ke semifinal setelah mengalahkan Bukit Tinggi Selection. Lalu ada juga PS Agotim yang melenggang ke semifinal karena telah mengalahkan tim Pon Sumbar. PS Agotim menggunakan kostum merah-merah, sedangkan tim S7FC Jakarta menggunakan kostum putih bercorak hijau dan merah. Dan semifinal kedua akan dihelat esok hari Jumat antara duo Suwarna dari Dharmasraya melawan tim tuan rumah Jordus FC.
Dan kemenangan antara dua semifinal ini akan bertemu di final pada hari Ahad atau hari Minggu, yang akan dihelat juga di jam yang sama. Update skor saat ini sampai pertengahan babak pertama masih 0-0. Belum ada gol yang tercipta dari kedua belah pihak. Diulangi lagi kepada viewers sekalian, tetap berusaha menampilkan tayangan yang lebih berkualitas di setiap live streaming kita. Tapi karena memang kondisi jaringan untuk live streaming di daerah sungai yang ini belum cukup bersahabat, kadang-kala memang jaringan bagus dan bisa menampilkan tayangan lebih jernih, tapi juga kadang-kala menampilkan tayangan yang sedikit terganggu dan juga mengganggu live streaming kita. Jadi kepada viewers kalian mohon bersabar dan sama-sama kita ikuti pertandingan kali ini.
Adapun untuk para viewers sekalian yang ingin mengetahui dengan detail highlight pertandingan, kami sudah mengupload di channel YouTube kami highlight pertandingan penyisihan Jordus Cup yang sudah diangkat beberapa hari ini dengan tampilan yang lebih HD dan juga lebih memanjakan mata dan estetik. Di sana juga ada friends conference after match, jadi kita bisa mengakses di sana. Yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu. Mohon like, komen, dan juga share dari kita semuanya agar bisa membangun channel kita menjadi lebih baik. Update skor saat ini masih 0-0 untuk kedua tim antara PS Agoti melawan F7 FC Jakarta. PS Agoti menggunakan kostum merah-merah, sedangkan F7 FC Jakarta menggunakan kostum putih-putih corak hijau merah. Namun baik sekali kali ini masih dapat dipertahankan yang baik oleh sang Usman Jara mencoba dari yang ke-17 masih dapat ditangkap pada yang baik oleh sang Ferry. Kalau kita berada di tengah masih luka kali dengan 22. Masih menjadi bola dan saya pilih masih lagi joki, namun ada bahaya oleh Kevin di sana cantik sekali kali ini masih ya dapat disampaikan kepada Brian dari S1 sebenarnya dilakukan dari sampai kembali yang tunggu ada nomor sini Usman Jara pemain nomor 17 masih lagi Jara ada Patri masih Patri yang kedua kali ini bagaimana Patri di sana lagi Patri ada Cina di sana kembali mengirim bola kali ini dituju pemain nomor 29 sayang sekali dapat kembali diawal dengan baik. Sepertinya kali ini akan melakukan perang bola kedalaman yang akan diambil oleh F7 FC Jakarta. Baik sekali kali ini ada usaha Indra di sana kembali pada sang menjaga gaya. Pada para viewers sekalian yang bersama kita saat ini yang tidak ada kesempatan untuk melanjutkan tontonan kita ataupun tidak terlalu tertarik untuk nonton live streaming kita, silakan berkunjung ke channel untuk nonton highlight yang sudah kita kemas dengan sebaik mungkin dan tentunya memanjakan mata. Jadi sama-sama kita bangun channel kita ini, support positif dan juga kritik yang membangun kepada kita semuanya.
Adapun yang tidak sempat untuk ataupun tidak tertarik untuk nonton live streaming tidak masalah. Silakan kunjungi saja channel YouTube kita untuk menonton highlight yang lebih HD dan juga memberikan tampilan yang lebih detail tentang pertandingan kita. Saja PS Agotim membuka keunggulan, masih melenceng. Memang tidak sempat dan tidak berkenan untuk nonton live streaming kita, tidak masalah. Silakan untuk melanjutkan aktivitas. Itu juga jika ingin menonton highlight pertandingan sudah tersedia di channel YouTube kita. Silakan dikunjungi. Saat ini masih 0-0 dan Sagotim mendominasi pertandingan sore hari ini.
ada Usman Jara, Muhammad kali ini jauh ke kanan, ada Super Studio, dua pemain yang berdua kali ini masih dulu. Ada Timo di sana, kali ini satu masih berputar, hingga sini, tidak terasa ada pemain yang membawa Usman dari SPLC, ada Putra sepertinya, Anda maksudnya, kali ini jauh ke depan, benar-benar bertunjuk-tunjuk oleh teladan. Jati, masih Jati. Sepertinya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Studio MC. Masih gagal kali ini. Perhatian pemain dari Studio MC. Keluar nomor punggung Purwatiriana, Boris, masuk nomor punggung Bunda Satria, mantan pemain Semen Padang. Sekedar kedatangan kembali lanjutkan pertandingan di babak yang pertama. Masih tinggi di sana, jauh ke depan patin yang ditunjuk. Lagi, baru berlalu membantu saya pertandingan. Usai diputar melakukan pelanggaran. Kali ini akan diambil oleh Yohannes. Pendek saja, lima yang ditunjuk. Masih Yohannes di kanan. Kerana putar kali ini jauh ke depan. Usman Jara yang ditunjuk. Dan masih akan menunjuk di dalam satu Usman Jara. Usman Jara di sana yang membawa. Kali ini Usman Jara yang sudah datang dari Liga. Mereka saja ada Patri. Mana sini, masuk. Sepertinya kita berikan balas. Lagi-lagi masih terjadi dalam kedua pertandingan. Ya, sepertinya pelanggaran dilakukan oleh tim dari Sabah Tim Harsu. Ya, masih Jepri di sana berhadapan dengan Jepri. Kali ini sebenarnya pembuatan kelihatan Jepri. Kevin maksudnya masih Jepri di sana. Keras sekali. Menetapkan dilarang dikerjakan oleh Star Super. Ada Jepri yang tetap di sana. Kali ini jauh bermasalah umpan sepertinya masih dikuasai oleh Studio FC. Masih Studio FC kali ini dihalau dari mereka oleh Yohannes. Tidak terjadi pelanggaran kali ini. Ada Yohannes di sana. Masih Yohannes dapat kembali dihalau. Seperti yang menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Studio FC. Perhentian pemain dari Sabah Tim keluar seperti tiga. Mari berharap masuk ke nomor 13 Abdul Fatimah. Kali ini akan dilakukan tunjuk oleh pemain dari Sabah yang pendek saja. Ada Yohannes kali ini pemain yang memasuki masih melihat peluang. Abang langsung Abang kali ini jauh ke tengah. Ada Manda sini, ada Primo yang ditunjuk. Masih Primo di sana. Primo masih Primo keras kali kembali. Bertahan dengan jatuh dari Sancho dan dari Sancho. Kali ini ada pemain yang nomor 10.
Maju Jeki. Lukas. Dan Lukas di sana. Satu sekali kali ini. Iya, sekarang ada sesuatu berapa dari Boga. Ada Angga. Kali ini Kevin. Satu jaga bola dari Sabotir. Ada sebuah otak bola di sana. Salah berapa kali ketemu keberangkatan yang sudah dilakukan oleh sebuah otak putra. Dan dijaga di pertahanan. Dan Sabotir. Ya, pada sore hari ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama kita dan Jordan Sat 20 tahun 2024. Ada Oxygen, Merkis, BRI, Ortoped, Litabok, TLS, dan Nagari. Dan masih banyak lainnya. Sponsor-sponsor yang sudah mendukung pemilu acara negara kita pada sore hari ini. Ya, dapat kita lihat juga. Ya, jika kita lihat wajah kita di pinggir lapangan, bagaimana sponsor kita pada pertandingan Jordan Cup 20 tahun 2024. Ya, kita kembali ke lapangan, masih berlanjut pertandingan di babak yang pertama, kali ini masih tinggal di tanah pertandingan Zone 2. Ada Fajri yang Fajri, masih Fajri masih melihat usahakan menuju ke arah Tino. Kerangka ini jalan depan dengan saya sepertinya Saurifan. Lagi-lagi ada Tino, kembali dengan Zandar, kembali bersama dengan Bapak Tino. Masih Tino di tanah, sepertinya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Tino di tanah. Kali ini ada Tino, Red Bayani, Jeki Betul, masih Jeki di kanan, keras sekali jauh ke kanan, meninggal di tujuh, dapat bermain saja yang dari Osman Tiara. Ada Luka di sana, Kevin kembali Luka, kembali seperti yang terjadi pada bola kedua yang akan dilakukan oleh Hesti Generasi. Kembali oleh Luka sepertinya, pemain dengan nomor 22, masih Luka. Lukas sampai di pintu, ada Lukas, kembali di bagian 70 masuk dari Lukas, ada Lukas, tidak sepertinya terjadi pelanggaran, dilakukan oleh pemain Sabotir, situ cepat kualifikasi kota ini, dan sepertinya ada Osman Tiara di sana. Ya, sepertinya berikut ini akan berlanjut oleh Lihat terakhir belakang ada Angga Pede di kanan, masih mendapatkan jalan jauh ke depan. Ya, sayang sekali keras sekali kali ini tenang diberikan oleh Angga, mereka menghasilkan berikut babak bertanya. Kembali pemain bola melakukan hal Detia Eka Putra sang penjaga gawang dari Sabotir. Keras sekali bola ke teman. Masih dapat satu jari dari hasilnya berada kali ini. Ada banyak ini. Agus, berhati, lagi-lagi. Ya, sayang sekali gagal kali ini. Sebelum yang baru dilakukan, serangan balik itu diucapkan oleh Usman Tiara dan kawan-kawan. Kembali melakukan pemain gawang dari STJFC Jakarta. Ada Andre di kanan. Skor saat ini masih 0-0 ya. Kedudukan antara S7FC Jakarta melawan PS Agutim. S7FC Jakarta menggunakan kostum putih-putih corak hijau merah, sedangkan PS Agutim menggunakan kostum merah-merah. Kembali berdepan di depan Indra, Sadi Indra, jauh ke depan, kembali.
sampai akhir babak pertama ini masih skor 0-0. Belum ada gol tercipta di babak pertama ini. Menit akhir babak pertama menunjukkan masih 0-0 antara STBRC berhadapan dengan PS Sawokin. Kembali berlagi di sana. Ada yang jauh tengah, ada yang di sini, cantik sekali berangkat ke depan. Ada yang masih gagal, perempuan yang melakukan bisa diusul. Oke, menit panjang mengakhiri babak pertama antara S7 FC Jakarta melawan PS Sago Team. Skor masih imbang 0-0. Belum ada gol tercipta antara kedua tim. Jeda babak pertama terlebih dahulu kepada viewers sekalian. Cabut dompetnya, ada yang ketinggalan kunci motornya di masing-masing, yaitu dari motornya PA 2619 EA. Tolong diambil di meja panitia 2619 EA. Juga ada kemarin ada yang ketinggalan dompetnya, silakan hubungi panitia. Terima kasih. Ada kunci motor 2619 EH ya. Silakan ambil ke meja panitia. Baik, selamat sore bersama kata dua lahyo. Diulang saulang lain, padulang api sepadan. Diulang saulang lain, paulang ketiga petang. Pak Heri dari Raja Agung. Silakan tolong satu depan. Dan juga Adinda Ronald. TWS Amerika, tolong Pak Ronald, TWS Amerika, tolong di sini. Dan juga siapa? Baik, untuk penampilan Golfest pada sore hari ini kita buka pertama sekali dari ownernya Pak Heri dari Raja Agung, sponsor kita, yaitu silakan Pak Heri ya. Pak Lutu. Oke. Jadi ambil yang potongan karcisnya, yang dalam saku akan doan, yang di bawah kasihan, yang di atas kebawahan. Mari. Yo, banyo. Dikocok, digoyang-goyang, dipacake sedikit. Waktu kita satu ini. Baik. Kita panggil. Aku nak banyo sampai angkut saja. Ya, langsung sampai angkut saja. Nah. 0350. Kita main
capek dulu. Waktu kita pendek. 0352. Ada di tangan. Ayo. Ada. 0352. Tolong. Lagi OPS dari Amerika. Tolong. Ini. OPS dari Amerika. Nanti dia. Ya, yang adik kita dari Amerika ya. Setiap tahun saya bikin penonton yang baik dari Jogos ya. Kocok dulu, kocok. Nah, kocok. Digoyang ya. Ini di Amerika, yang berdomisili di Amerika. Nah, kalau pulang kampung lah pakai sari. Oke. Betul. Nah, itu jadi itu. Nah, oke, terima kasih. Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Ayo. Ambil 0395. 0395. Aduh. Ada chicken Sarawaknya semua cheese. Tetap 10.000. Aduh. 0395. Satu kali. 0395. 2 kali. Oke, informasi untuk kita semuanya memang karena jaringan basic di sini yang secara basicnya tidak bersahabat untuk live streaming. Kita sudah ajukan kepada panitia, tapi sepertinya masih dalam proses. Sejauh ini belum disanggupi dan masih dalam proses mungkin. Tapi kepada kita semuanya, sama-sama kita bangun channel kita ini yang ingin melihat highlight pertandingan dari beberapa pertandingan penyisihan di Jordus Cup tahun ini sudah kita unggah ke channel YouTube kita minang1.com. Silakan kunjungi channel YouTube kita, lalu lihat video terbaru, dan di sana akan ditampilkan tayangan yang lebih HD dan juga lebih bagus, tentunya lebih sehingga bisa memenuhi tontonan bagi para viewers sekalian. Bagi para viewers sekalian yang memang tidak terlalu antusias untuk live streaming, tidak masalah. Kita menyediakan video highlight setiap pertandingan yang di-upload esok harinya di setiap pertandingan. Seperti hari ini, pertandingan hari ini akan di-upload esok hari. 0338. Angkat kanan. 0338. Angkat kanan. 1 kali. 0338. 2 kali. Silakan kunjungi channel YouTube kita untuk melihat highlight pertandingan dari penyisihan Jordus Cup tahun ini. Untuk para viewers sekalian yang ingin bersamai kita di live stream ini, terima kasih. Bagi yang tidak antusias ataupun ada kendala baik di HP ataupun di jaringan ataupun di para viewers sekalian, silakan untuk menonton highlight saja. Dan hendaknya jika kita bergabung di sini menggunakan bahasa yang baik, karena bisa saja bagi kita semua di sini ada yang tidak suka dan semacamnya. Tapi bagi kami dari kami tim, tentu saja sah-sah saja untuk menerima kritikan, tapi menggunakan bahasa yang elok supaya tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi nantinya. Terima kasih para viewer yang memberikan komentar positif dan masukan yang positif. Nanti kita akan koordinasi lagi dengan panitia supaya semifinal kedua dan juga terutama final bisa menampilkan live streaming. Tentu panitia dan juga kami terutama ingin menampilkan tayangan yang sebaik-baiknya untuk para viewer, misalnya yang satu yang tidak sempat ke sungai yang ini. Tapi mohon bersabar dan juga mohon berikan dukungan yang positif agar memang kita bisa menampilkan tayangan sebaik-baiknya untuk kedepannya. Terima kasih Bang Henry Kamal, sehat selalu. Moga-moga kedua tim bisa lebih agresif sehingga menciptakan gol. Karena kalau tidak ada gol lagi, ya kembali lagi ke babak adu penalti. Sejauh ini sudah ada 4 laga penyisihan di Jordus Cup dan hanya 1 laga yang tidak diakhiri dengan babak adu penalti, yaitu pertandingan terakhir di babak penyisihan antara Jordus FC melawan Arkan FC Sejunjung kemarin sore. 3
sebelumnya dia akhirnya karena skor imbang. Moga-moga kedua tim bisa menampilkan pertandingan yang lebih menjanjikan sore hari ini sehingga menciptakan hiburan yang lebih entertain lagi pertandingannya sehingga kita mendapatkan hiburan yang layak untuk sore hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu para fans sekalian, terutama fans Real Madrid yang berbahagia hari ini yang sudah masuk ke semifinal Liga Champions. Informasi pertandingan sore hari ini dihadiri kurang lebih 2.000 penonton ya. Harinya semakin meriah dan saat ini ada prosesi penyerahan pres dari para sponsor kepada para penonton yang sudah membeli tiket masuk dan mendapatkan keberuntungan juga dalam hal door prize ini. Langsung dari karyawan dari BRI dan juga ada partai kita pada sore hari ini. Silakan. Yang mana ini? Nah, itu dia. Ya, betul. Silakan. Nah, itu dia. Kita mana yang paling membawa pedang. Nah, lalu untuk menjadi waktu untuk sholat dan sembahyang. Nah, semuanya. Nah, ini silakan. Nah, ini langsung. Ini langsung wasit oleh Pak Haji, ya. Ini dia. Oke. Oke, sebentar lagi mungkin akan dimulai babak kedua. Ini sudah selesai prosesi bagi-bagi door prize dari sponsor. Jangan lupa visual. Ada itu. Mana bos jalan. Ayo. Apa lagi dah? Informasi saat ini kita masih dalam jeda babak pertama dan babak kedua. Skor masih 0-0, belum ada gol tercipta sore hari ini antara S7 FC Jakarta melawan PS Agotim. S7 FC Jakarta dihuni pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain yang sudah berpengalaman, sebut saja Lukas, Kevin Julian dan lain-lainnya. Adapun dari tim PS Agotim dihuni nama-nama sudah terkenal dan juga nama-nama senior seperti Tommy Rifka, Jandia Eka Putra, dan juga ada juga nama-nama muda yang sedang merintis karir berkembang di Liga Indonesia seperti Usman Diara. Ada juga Vino yang sedang membawa Semen Padang promosi ke Liga 1. Habis Sarawak, habis baju. Kalau dah kembali satu orang lapi keluar Tanjung Piniro. Terima kasih telah menjaga lampu membuat acara. Amannya. Ini kunci Honda ya 26 Mali EH. Ya, kunci Honda 26 EH. Supaya dapat datang akan menemui panitia di depan panitia ini. Di sana kami penonton yang dari Kuntau, dari Semania, dari Sumba, dari Supaya, dari Sungai Tarap, dari Lembaga. Dan ya, juga yang Batu Sangkar sekitarnya dan juga penonton kami yang kemarin, ya, yang ada ketinggalan dompetnya, ada ditemui oleh ada didapatkan oleh panitia dengan membawa mesinnya bisa diambil di meja panitia. Kepada anak-anak kami kalau ambil bola langsung ke posisinya dan ambil bola satu persatu. Terima kasih. Kalau salah rencana, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celi, punya kamu sudah ada? Kamu bawa kakak lagi terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Hey guys, sama-sama. Terima kasih ya, sama-sama. Jangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pin yang telah membantu tadi berjalannya doa kita pada sore hari ini. Dan sepertinya yang telah berskap kita juga ini pertajaran terhadap hadiah ya Pak ya. Ya, kita akan kembali ke lapangan semoga ada kembali melanjutkan pertandingan itu. Babak yang kedua pada
semifinal pertama antara S2FC Jakarta berhadapan dengan PSAG juga berteri Cabut. Kan dia berarti ke Jakarta. Kan dia ngikir. ya, dan memastikan juga kepada seluruh pendengar KWKI dan masyarakat kami yang tidak dapat menonton secara langsung. Mungkin dapat informasikan kepada saya kami dapat menonton dari highlight Minang 1 dapat Minang 1 live streaming. Sekali lagi kami juga dapat menonton langsung, kami persilakan untuk dapat menonton dari live streaming dari Minang 1. Oke, kita mulai babak kedua. Kali ini kick off babak kedua diambil oleh PS Agotim, kostum merah-merah, dan S7FC Jakarta menggunakan kostum putih corak hijau merah. Update skor saat ini masih 0-0 ya, belum ada gol tercipta antara kedua tim. Pertandingan sore hari semifinal pertama Jordus Cup S7F melawan PS Agotim. Informasi untuk kita semuanya, semifinal kedua akan dihelat esok hari Jumat antara dua Suwarna dari Dharmasraya menghadapi tuan rumah Jordus FC. Dan pemenang antara kedua semifinal ini akan bertemu di babak final di hari Ahad atau hari Minggu di jam yang sama. Terima kasih para viewer sekalian memberikan support positif, dan bagi para viewer yang tidak terlalu antusias untuk live streaming atau tidak sempat, silahkan berkunjung ke channel YouTube kami untuk melihat highlight pertandingan yang sudah kami unggah ke channel YouTube Minang 1. Beberapa pertandingan dari pertandingan pertama hingga pertandingan sore kemarin di Jordus Cup kali ini. Dan silakan tinggalkan like dan juga komen dan juga share hendaknya supaya sanak saudara kita bisa melihat video ini dan mengetahui perkembangan sepak bola di Sumatera Barat. Bagi para viewer yang baru bergabung, skor saat ini masih 0-0 antara S7FC Jakarta melawan PS Agotim di semifinal pertama Jordus Cup tahun 2024 ini. S7FC Jakarta diperkuat pemain-pemain muda, juga pemain-pemain yang sudah berpengalaman
di Liga Nasional Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2, sebut saja nama Kevin Julian dan juga nama Lugas dan beberapa nama muda lainnya. Adapun dari dari PS Agotim Resto Merah-Merah, ada beberapa nama gaek yang sudah lama malah melintang sepak bola Sumatera Barat dan nasional, sebut saja nama Tommy Rifka, dulunya pernah bermain di Semen Padang juga Persela Lamongan. Ada juga Jandia Eka Putra, pernah bermain di Semen Padang dan juga PSIS Semarang. Ada juga Usman Diara yang pernah bermain di Bayangkara. Ada juga Yohan, bintang muda yang saat ini sudah mencuri perhatian. Saat ini serangan dari SJFC Jakarta. Oh, lihat saja. Diulangi lagi kepada para viewers sekalian yang tidak terlalu antusias ataupun tidak sempat untuk mengikuti live streaming kita di channel YouTube kita ini, silakan berkunjung ke channel YouTube kita. Kita sudah mengunggah beberapa video pertandingan Jordas Cup tahun ini di laman YouTube kita. Silakan berkunjung ke sana untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik dan juga lebih detail tentang highlight pertandingannya. Masuk serangan saat ini dari PS Agotim. Oh, masih bisa diamankan oleh kiper S7FC Jakarta. Ada Manda Singi di PS Agotim.
ada bola masuk. Seperti ini bola dilakukan final dari untuk Alvin. Kali ini ada Angga, itu maksudnya itu di sana. Skor saat ini masih 0-0, belum ada gol tercipta di pertandingan kali ini semifinal pertama Jordus Cup antara S7 FC Jakarta melawan PS Agotim. Belum, serangan bertubi-tubi. Ada kedua Eka Utara masih melihat ancang-ancang. Akankah langsung jauh ke depan? Ya, dan dua Eka Putra. Ada Tony di Tony, masih Tony di sana. Tony, Usman maksudnya. Kali ini ada Mendacini masih Mendacini. Lagi ada Usman. Jalan. Ada Tony. Pemain nomor 23 kali ini. Tony jauh ke depan, ada Anif masih dapat bola lagi. Sepertinya Fadli kembali terjebak offside. Diulangi lagi pada viewers sekalian, skor saat ini masih 0-0, belum ada gol yang tercipta di sore hari ini antara PS Agotim melawan S7 FC. Pada viewers sekalian, terima kasih atas support positif, memberikan komen positif dan juga kritik yang membangun. Bagi pesanak Minat satu sekalian yang belum sempat ataupun tidak terlalu antusias mengikuti live streaming kita, silahkan kunjungi channel YouTube kita untuk melihat highlight pertandingan dari Jordus Cup yang sudah dihelat beberapa hari ini. Silahkan kunjungi channel YouTube kita untuk highlight pertandingan detail dari pertandingan penyisihan Jordus Cup yang telah kita upload, kita unggah ke channel YouTube kita. Saat ini Jordus Cup masuki fase semifinal pertama PS Agotim melawan S7 FC Jakarta yang saat ini masih 0-0. Dan untuk semifinal kedua ada duo Sorna dari Dermasraya menghadapi Jordus FC sang tuan rumah yang akan dihelat esok hari Jumat.
Kembali lagi peluang terbuang dari PS Sago Tim. Usman Diarra tidak mampu memanfaatkan peluang sehingganya kembali direbut oleh pemain S7 FC Jakarta. Lagi-lagi masih dapat diselamatkan dengan pemain dari FC. Kali ini diakui di sana dengan Angga sayang sekali. Sepertinya terjadi pelanggaran. Kembali akan lakukan free kick. Ada Abdul di sana. Abdul, Usman Diarra, bermain sayap kiri. Usman Diarra melihat peluang pasti yang tentu kali ini. Tapi, Ahmed. Gol tercipta Vino Andrianas, pemain Semen Padang yang memperkuat PS Sago Tim mencetak gol pertama. Gol pertama dari PS Sago Tim dicetak oleh Vino, pemain Semen Padang yang memperkuat PS Sago Tim. Vino mencetak gol pertama. Saat ini skor 1-0 untuk keunggulan PS Sago Tim. Gol pertama PS Sago Tim di pertengahan babak kedua ini. Di pertengahan babak kedua ini dicetak oleh Vino Andrianas, pemain Semen Padang yang berhasil membawa Semen Padang naik kasta ke Liga 1 tahun depan. Hanya berselang 1 menit. S7 FC Jakarta menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Hanya berselang 1 menit, tidak sampai 1 menit. S7 FC Jakarta mencetak gol menyamakan kedudukan. Update skor saat ini, skor imbang 1-1 S7 FC Jakarta melawan PS Sago Tim. Apa tuh? Kecik kau kan kan. Yang ke? Benar. Nomor 76 tuh, yang tuh, buka. Ya. Kok ngecek. Ini betul, ini betul. Counter attack. Kok. 76. Itu. Oh ini. Sayang sekali. Kali ini serangan dilakukan oleh pihak tim. Update skor saat ini 1-1 pertandingan S7 FC Jakarta melawan PS Sago Tim. Gol pertama Vino dari PS Sago Tim dibalas 1 menit kemudian oleh pemain S7 FC Jakarta. Ya.
Perasaan masih berlanjut pertandingan itu. Babak tersebut ada sudut sana. Lima, kemudian ini. Muhammad masih tadi. Ketinggian wilayah terpapar di depan untuk dikurangkan oleh Sandal. Kembali akan dilakukan tendangan bal dari Sa'un untuk Masuki pertengahan babak kedua. Skor imbang 1-1 PS Agotim melawan S7 FC Jakarta. Informasi untuk para viewer yang baru bergabung, skor update saat ini adalah 1-1 untuk kedua tim. S7 FC Jakarta melawan PS Agotim. Hanya berselang 1 menit setelah Vino mencetak gol dari PS Agotim dibalas oleh pemain S7 FC Jakarta. Kondisi jaringan yang tidak terlalu bersahabat di daerah ini sangat berpengaruh untuk tampilan live streaming kita. Jadi kita sudah berusaha menampilkan live streaming sebaik mungkin, tapi kondisi di luar kontrol, basic jaringan yang sangat berpengaruh untuk tampilan live streaming kita, sehingga memang kadang-kala terjadi gangguan terhadap live streaming kita. Bagi Dunsana, Minang satu sekalian yang tidak sempat ataupun tidak terlalu antusias mengikuti live streaming kita sore hari ini, silakan kunjungi channel YouTube kita di minang1.com untuk menonton video yang sudah kita upload, kita unggah ke channel YouTube kita, highlight pertandingan beberapa pertandingan di Jordus Cup tahun kali ini. Terima kasih masukan positif daripada viewer dan sanak satu sekalian, dan juga kritik yang membangun. Moga-moga kedepannya kita bisa menampilkan tayangan yang lebih memanjakan mata, terutama untuk live streaming ini. Tapi tenang saja, bagi sanak sekalian yang tidak sempat atau tidak terlalu antusias mengikuti tayangan kita pada live streaming ini, silahkan kunjungi channel YouTube kita untuk menonton highlight pertandingan yang sudah kita upload kita dengan kualitas yang tentu sangat mumpuni.
Update skor saat ini skor 1-1 PS Agotim melawan S7 FC Jakarta. Gol PS Agotim sempat dicetak oleh Vino pemain Semen Padang yang kali ini memperkuat PS Agotim. Selang 1 menit kemudian dibalas oleh pemain PS Agotim. Kita masih menunggu siapa yang mencetak karena memang tadi begitu cepat sehingga tidak sempat melihat detailnya apakah Kevin atau Lugas. Skor saat ini 1-1 PS Agotim melawan S7 FC Jakarta. Banyak aja ya. Oke, informasikan kembali kepada viewer atau Dusan 1 yang baru gabung di channel YouTube kita. Kondisi jaringan basic yang cukup kurang bersahabat untuk tayangan live streaming kita, sehingga menyebabkan tayangan live streaming yang kadang-kala terganggu dan kadang-kala tidak maksimal, kadang-kala bersih dan kadang-kala pecah. Jadi mohon maaf kepada Dusan 1 sekalian. Jika nantinya tayangan ini belum maksimal, silakan kunjungi channel YouTube kita untuk melihat highlight pertandingan antara beberapa tim yang sudah melakukan pertandingan sebelumnya di Jerdus Cup tahun ini di channel YouTube kita minang1.com. Gol kedua dari PS Agotim. PS Agotim unggul kembali 2-1 atas S7 FC Jakarta. Skor saat ini 2-1 untuk keunggulan PS Agotim. Dicetak oleh Govin Alamsyah. Gol kedua dari PS Agotim. Skor update saat ini adalah 2-1 untuk keunggulan PS Agotim atas S7 FC Jakarta. Cukup keras, kartu kuning. Kartu kuning untuk Manda Cingi Rang Sumandung.
skor saat ini untuk para viewers kalian 2-1 untuk keunggulan PS Agutim menghadapi S7 FC Jakarta. Satu gol dari pemain S7 FC Jakarta sempat menyamakan kedudukan setelah Vino Andrianas minta gol pertama pada pertandingan kali ini. Namun selang beberapa menit kemudian Govin Alamsyah mencetak gol kedua untuk PS Agutim. Saat ini counter attack PS Agutim. Terjadi pemain nomor punggung 12 di PS Agutim mendapat kartu dari wasit. Apa yang terjadi? Tanpa bola pelanggaran. Kartu merah barusan didapatkan oleh pemain nomor 13 dari PS Agutim. Saat ini PS Agutim bermain dengan 10 pemain menghadapi S7 FC Jakarta. Walaupun saat ini mereka masih unggul 2-1 atas S7 FC Jakarta, tapi ini merupakan kerugian cukup besar karena bermain dengan 10 pemain. Skor update saat ini masih 2-1 keunggulan PS Agutim, tapi mereka bermain dengan 10 pemain. Yang cukup keras tadi nampaknya walaupun tanpa bola, sehingganya pemain PS Agutim mendapatkan kartu merah. Keputusan telak dan mutlak dari wasit mengeluarkan kartu merah. Untuk minang satu sekalian para viewers sekalian yang tidak sempat untuk bergabung ataupun tidak terlalu antusias bergabung di live streaming sore hari ini karena memang karena kondisi jaringan, silakan kunjungi channel YouTube kita untuk mendapatkan highlight pertandingan yang sudah dikemas sebaik mungkin, dan silakan kunjungi channel YouTube kita, subscribe bagi yang belum, silakan like dan komen dan juga share untuk perkembangan channel kita lebih baik. Pertandingan Jordus di Indonesia sudah kita upload di channel YouTube kita. Ada sedikit clash di mana para pemain PS Agutim marah-marah kepada wasit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka ada pertengkaran. Di sana ada Tommy Rifka, pemain senior, pemain Daeng yang sudah lama bermain sepak bola nasional. Pelanggaran serius terhadap Tommy Rifka sehingga merobek pelipis kiri di Tommy Rifka, berdarah.
Masuk. Pelanggaran cukup keras mengenai Tommy Rifka, merobek pelipis kiri dari Tommy Rifka. Untuk para viewer di Seramina 1 yang baru bergabung, skor update saat ini 2-1 untuk keunggulan PS menghadapi S7 FC Jakarta. Lanjutkan pertandingan oleh wasit. Dan dia kata betul di sana akan melakukan tendangan jarak. Keras sekali jauh ke depan. Ada pula maksudnya ditujukan dengan salah usai sepertinya. Sudah mendekati akhir pertandingan para viewer sekalian, tambahan waktu 4 menit diberikan oleh wasit. Saat ini dipimpin oleh Wawan. Laganya cukup panas, menghasilkan 1 kartu merah dan juga ada insiden Tommy Rifka mendapatkan luka robek di pelipis kirinya. PS Agotim bermain dengan 10 pemain, tapi mereka unggul saat ini 2-1 menghadapi S7 FC Jakarta. Serangan dari PS Agotim. Gol! Gol ketiga. Walaupun bermain dengan 10 orang pemain, PS Agotim tetap mampu menciptakan gol. Mereka unggul 2 gol dari S7 FC Jakarta dengan pemain 11 pemain. Update skor saat ini 3-1 untuk keunggulan PS Agotim. Mereka tetap bisa menciptakan gol, serangan yang masih tajam walaupun sudah bermain dengan 10 orang pemain. Mereka saat ini unggul 3-1 menghadapi S7 FC Jakarta. Pertandingan yang panas, yang cukup menegangkan sore hari ini karena dihujani kartu kuning dan juga 1 kartu merah, sehingga ada juga insiden Tommy Rifka robek di pipi pelipis kirinya. Para dosen Amina 1 sekalian, para viewer sekalian yang baru bergabung dan nantinya tidak sempat untuk menonton sampai akhir live streaming ini, silakan untuk kunjungi channel YouTube kita untuk menonton highlight pertandingan Jordus Cup ke-20 tahun 2024 ini di Stadion Mini Pulai Sungayang.
kita sudah mengunggah beberapa video pertandingan penyisihan Jordus Cup tahun ini di channel YouTube kita. Insya Allah pertandingan esok hari adalah pertandingan semifinal kedua antara duo Suwarna yang berhasil mengalahkan Kopi Mos akan bertemu dengan Jordus FC yang kemarin sore berhasil mengalahkan Arkan FC si Junjung. Update skor saat ini 3-1 untuk keunggulan PS Ago Team. Walaupun mereka bermain dengan 10 orang pemain karena salah satu pemainnya sudah mendapatkan kartu merah. Dan berakhir pertandingan sore hari ini, semifinal pertama Jordus Cup ke-20 tahun 2024 antara S7 FC Jakarta melawan PS Ago Team. Kemenangan diraih oleh PS Ago Team dengan skor 3-1. Terima kasih para viewers sekalian yang sudah bergabung sore hari ini. Silahkan kunjungi channel YouTube kita untuk mendapatkan tayangan highlight pertandingan yang sudah kita upload di channel YouTube kita. Dan juga insya Allah besok hari Jumat kita akan menonton pertandingan lanjutan semifinal, yaitu semifinal Jordus Cup, yaitu antara duo Suwarna FC dari Darmasraya melawan Jordus FC sang tuan rumah. Terima kasih para viewers sekalian, terima kasih partisipasi sore hari ini, komen positif. Jangan lupa kunjungi channel YouTube kita untuk mendapatkan tontonan highlight pertandingan Jordus Cup tahun ini. Terima kasih, jangan lupa sholat maghrib. Kita tutup dengan bersyukur, ucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.